Kami percaya bahwa Allah atau Elohim di Alkitab itu esa adanya dan tidak menerima ajaran Tritunggal. Jadi memang Joshua Theo ini sedang mencampurkan beberapa ajaran, lalu dia taruh di sebuah baki, lalu dia mix itu ajaran itu. Jadilah teologi blender yang menurut Pak Deki bilang. Dia memblender semua ajaran itu, dia mix jadi satu, muncullah sebuah isme yang sebetulnya harus kita lekatkan kepada Joshua Theo sebagai Theoisme. Justru di sekolah tinggi teologi itulah semua doktrin harus digodok. Semua teologi, aliran, ajaran, doktrin harus bisa diuji gitu loh. Kalau saya lihat Joshua Theo ini lebih bodoh dari Saksi Yehova. Kadrun-kadrun Kristen ini lah, ya, itu menyerang semua habis-habisan. Bidat sama bidat dilarang mendahului, tapi is okay lah. Wah, itu agak mengerikan itu, bro. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Aduh, pusing kali aku. Tahu aja gak apa-apa yuk. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bam Tri Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya domba-domba saling seruduk, sahabat. Ya sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas dua domba yang saling seruduk untuk menjelaskan tentang ajarannya. Yang merasa paling oke, yang merasa paling mengerti, yang merasa paling paham tentang ajarannya dan menyalahkan ajaran temannya yang lain meskipun mereka itu sama-sama menyembah Yesus atau menuhankan Yesus sebagai Tuhannya. Ini adalah fenomena menarik sebelum mereka ini beberapa hari ke depan akan merayakan hari Natal bersama, sahabat. Dan kita berharap semoga pada hari Natal nanti mereka ini berjumpa ya. Nggak kebayang nih seperti apa tanduk yang akan mereka pakai untuk saling menusuk temannya. Dan umat Islam, Anda tenang saja, tinggal duduk dan makan popcorn sambil menyaksikan dua kambing yang saling seruduk mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan dan bahkan sampai hari kiamat. Serudukan terus. Nggak akan pernah akur, sahabat. Dan siapakah mereka yang saling seruduk itu? Ya siapa lagi kalau bukan si JT dengan oneness-nya dengan Pangeran Seruduk. Pangeran Menurung ya, ini juga seorang pendeta, doktor juga dengan trinitasnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan mereka yang saling seruduk, saling bidat membidatkan ini. Dan kami adalah orang yang menganut ajaran yang sama dalam pengertian kami percaya bahwa Allah atau Elohim di Alkitab itu esa adanya dan tidak menerima ajaran Tritunggal. Jadi dewa-dewanya termasuk Tritunggal, saya kritisi. Dan saudara-saudara, saya mau katakan saya nggak takut dengan siapapun untuk mempertanggungjawabkan. Oke, si paling berani mengatakan dia tidak takut dengan siapapun untuk mempertahankan imannya atau kepercayaannya atau alirannya yang oneness itu. Makanya dengan jelas dan lantang dia katakan dia menentang yang namanya Tritunggal atau Trinitas. Padahal kita tahu semua bahwa penganut Trinitas ini juga sangat banyak dan bahkan ini adalah doktrin yang paling banyak dianut oleh Kristen. Jadi memang Oten itu suka menentang seperti ini, sahabat. Makanya jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka, yang mereka tentang, yang mereka ingkari, temannya saja yang sama-sama menuhankan Yesus itu masih ditentang juga.
Maka atas dasar itulah si Ongok Raya JT ini kemudian mendapat pertentangan dari teman-temannya. Dan bahkan keluar pernyataan-pernyataan yang sangat sesuai dengan keadaan si JT itu sendiri. Berikut pernyataannya. Kami percaya bahwa Allah atau Elohim di Alkitab itu esa adanya dan tidak menerima ajaran Tritunggal. Jadi dia bukan seorang oneness yang murni, menurut saya tidak. Walaupun dia mengatakan dia representasi oneness of God, bapaknya oneness atau ketua sinodenya oneness, tapi tidak seperti itu sebetulnya. Sebetulnya dia mempunyai aliran sendiri yang mungkin bisa saya sebut sebagai Theoisme. Jadi memang Joshua Theo ini sedang mencampurkan beberapa ajaran, lalu dia taruh di sebuah baki, lalu dia mix itu ajaran itu. Jadilah teologi blender yang menurut Pak Deki bilang. Dia memblender semua ajaran itu, dia mix jadi satu, muncullah sebuah isme yang sebetulnya harus kita lekatkan kepada Joshua Theo sebagai Theoisme. Sebelum tanggal 25 Desember besok lahir aliran baru, namanya Theoisme. Karena aliran Theoisme sudah ada, maka setelah itu akan muncul pula aliran Tailalatisme. Aliran tai lalat. Astagfirullah. Ya, dia orang Kristen juga ini ya, dan dia mungkin Trinitas juga nih, karena dia ya nampak kali dari wajahnya itu dia sakit hati ketika Trinitas itu diserang oleh si Joshua Theo. Makanya dia katakan si Joshua Theo ini bukan oneness sejati. Dia ini hanyalah Theoisme yang suka mencampur adukkan, memblender, memixkan aliran-aliran yang ada dalam satu wadah, dicampur, diblender, jadilah Theoisme. Ya bukan Tailalatisme namanya kalau dia tidak menjawab. Berikut jawabannya. Jadi memang Joshua Theo ini sedang mencampurkan beberapa ajaran, lalu dia taruh di sebuah baki, lalu dia mix itu ajaran itu. Jadilah teologi blender sebagai Theoisme. Kan goblok. Ya, STT itu kita berbicara bukan untuk mengajarkan satu aliran, satu dalil teologi. Justru di sekolah tinggi teologi itulah semua doktrin harus digodok. Jadi tidak cukup yang namanya cuma keberanian ya Pak. Berani nggak punya otak juga. Iya, harus kita lekatkan kepada Joshua Theo sebagai Theoisme. Wah itu agak mengerikan itu bro. Saya dituduh macam-macam lah. Tapi Ahok jelas-jelas mengkhianati iman Kristen di muka umum, nggak diributin. Nggak ada bedanya dengan kaum Trinitarian kebanyakan di YouTube ini. Yang jualannya Tritunggal. Ya karena banyak yang banyak yang pro, banyak yang jadi pengikut, lalu kemudian bikin channel untuk yang menjadi buzzer Tritunggal, ya demi viewers yang banyak, demi subscriber. Kadrun-kadrun Kristen inilah, ya itu menyerang semua habis-habisan. Ini bagi yang belum tahu ciri khas CJT tai lalat ini memang kayak gini. Katanya tadi saya nggak takut dengan siapapun, tapi ketika dikritisi, dilawan, tai lalatnya lompat-lompat. Lompat sana, lompat sini ya. Tegang semua badannya, tegang semua urat-urat di lehernya itu, kecuali satu yang di bawah nggak bisa tegang. Itu kata dia sendiri ya, bahwa ulungnya itu dilihat dan disentuh nggak bisa tegang, kecuali dipegang baru lompat-lompat. Astagfirullah. Ya ini baru satu orang tuh yang melawan pernyataannya, yang melawan argumennya, langsung kejang-kejang dia. Dan bahkan mengatakan kawannya itu sendiri adalah kadrun. Ya memang aslinya kadrun sih. Ya tapi kan kadrun sama kadrun nggak boleh saling mendahului. Katanya tadi bodoh ya, sama juga. Bodoh sama bodoh nggak boleh saling mendahului. Ada satu lagi, nah ini biar sejajar. Kalau tadi kan hanya anak sekolah mingguan ya. Ini sesama-sama doktor sahabat. Berikut pendapatnya tentang si tai lalat ini. Ya mungkin Pak Pangeran bisa tambah Pak. Baik. Jadi memang kalau saya lihat Joshua Theo ini lebih bodoh dari saksi Yehova. Karena lebih masuk akal pikiran saksi Yehova itu yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan lalu, tapi konyol juga saksi Yehova ini ya. Aduh, pusing kali aku waktu belajar aja kristologi saksi Yehova ini. Tapi saya lebih mumet ya mendengarkan Pak JT ini. Joshua Theo ini lebih bodoh dari saksi Yehova.
Ini kan bahasa paling goblok di dunia dari seorang doktor teologi. Memang bidat sama bidat dilarang mendahului, tapi is okay lah. Tapi dia tetap juga ketawa kan. Gimana itu Jopter? Kampret.